Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya, hasil liputan tim redaksi kami. Bersama saya Endang Kurniawati, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pelatih dan atlet peraih medali emas PON 9 Jawa Barat asal Maluku menolak bonus yang diberikan gubernur. Said Assegaf menghadiri kampanye calon wali kota dan wakil wali kota di kawasan Waihau. Saudara pelatih dan atlet peraih medali emas di PON 19 Jawa Barat asal Maluku menolak bonus yang diberikan oleh gubernur. Mereka menilai bonus harus diberikan kepada para pelatih cabang olahraga peraih medali. Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 29 November 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita menarik hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kami mengajak Anda mengikuti cuplikan berita utama berikut ini. Hari ini Gubernur Maluku Said Assegaf menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali emas PON 19 Jawa Barat. Penyerahan bonus dilakukan secara simbolis pada peringatan hari ulang tahun Korpri. Penyerahan bonus dari pemerintah daerah mengundang kekecewaan para pelatih cabang olahraga peraih medali. Pasalnya, pemberian bonus tidak menyentuh para pelatih cabang olahraga peraih medali. Akibatnya para pelatih dan atlet peraih medali emas sepakat menolak bonus yang diberikan pemerintah daerah sebelum adanya pengaturan lebih lanjut bonus terhadap para pelatih. Pengurus cabang olahraga Dayung Maluku Anus Yermias kepada wartawan mengatakan penolakan atas bonus tersebut atas kesepakatan bersama antara atlet dan pelatih. Menurutnya prestasi atlet tidak terlepas dari peran pelatih sehingga mereka patut mendapat perhatian. Tetapi kami juga telah mempertaruhkan nama besar daerah di pentas olahraga nasional. Oleh karena itu kalau hari ini para pelatih kami belum jelas berapa bonus yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka kami bersepakat untuk sementara waktu kami belum mau menerima apa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bonus untuk atlet bonus berapa? Kalau untuk bonus para atlet itu per medali emas 150 juta. Kalau tahun yang lalu per medali emas itu juga dihitung untuk para pelatih. Tapi kali ini informasi itu belum jelas dan sampai hari ini pun KONI Maluku belum pernah menggelar rapat. Anus Yermias mengatakan pada PON sebelumnya pelatih dan atlet peraih medali emas mendapat bonus. Namun pada PON kali ini pemberian bonus kepada pelatih tidak diatur. Pada PON 19 Jawa Barat, Maluku berhasil meraih 7 medali emas. Julius Padonan dan Edmond Tupan melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku akhirnya menyerahkan bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali PON di Jawa Barat. Penyerahan itu dilakukan Gubernur Maluku pagi tadi. Wakil Gubernur Maluku Said Sahubrua menyebutkan besaran bonus tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri ke-45 tahun, pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan bonus bagi atlet prestasi yang mendapat medali emas, perak, dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat. Untuk medali emas diberikan bonus 150 juta rupiah, perak 100 juta rupiah, dan perunggu 50 juta rupiah. Wakil Gubernur Maluku Said Sahubrua menyatakan pemberian bonus bagi atlet sebagai penyemangat untuk meningkatkan prestasi masa-masa mendatang. Besaran bonus itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan kita menyesuaikan, yang penting kita janji kita selesaikan dan kita menyesuaikan dengan kemampuan yang ada pada daerah. Dalam situasi keuangan negara lagi sulit seperti begini, mudah-mudahan apa yang kita berikan juga mereka bisa memahami dan menyadari tersebut.
Bahwa kalau kita punya keuangan baik, ya kita juga dapat kasih. Tapi kondisi keuangan kita belum memungkinkan, dan saya tidak pasti mereka menyadari. Selain menyerahkan bonus kepada para peraih medali, pemerintah Provinsi Maluku juga menyerahkan bonus kepada para pelatih peraih medali di PON Jawa Barat sebesar 50 juta rupiah per cabang olahraga. Fani Letahik melaporkan. Dan pemirsa, serangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon serta calon bupati dan wakil bupati Buru dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Pemirsa, Said Assegaf hadir dalam kegiatan kampanye tatap muka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Lohana Pesi, Syarif Hadler di kawasan Waihaong semalam. Kehadiran orang nomor 1 di Maluku ini sebagai tokoh masyarakat yang pernah menjadi warga dan berdomisili di kawasan itu. Said Assegaf yang hadir didampingi Ibu Reti dalam kampanye tatap muka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohana Pesi Syarif Hadler di Waihaong semalam mengakui kehadirannya bukan untuk berkampanye. Said Assegaf mengaku dirinya belum diberikan izin Mendagri untuk berkampanye mendukung pasangan calon yang didukung Partai Golkar yang baru dipimpinnya itu. Kehadirannya di kegiatan kampanye tatap muka pasangan Paparisa baru bukan sebagai gubernur ataupun ketua DPD Golkar. Said Assegaf menyatakan dirinya hadir sebagai tokoh masyarakat Waihaong yang pernah menjadi warga dan berdomisili di kawasan itu. Assegaf menyampaikan penghargaan yang tinggi bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Richard Syarif, yang datang bersilaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat Waihaong. Hal ini dinilai penting bagi warga setempat mengenal calon pemimpin yang akan dipilih sebagai wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Kota Ambon 2017 nanti. Dan Pak Syarif, kita cari waktu ya, kita kumpul semua di Islamic Center. Kalau saya sudah dapat izin ya saya kampanye. Kalau tidak dapat izin ya hari Sabtu Minggu saya bisa menggunakan hari itu untuk saya berkampanye. Sebagai tokoh masyarakat Waihaong Paris, saya lahir di sini. Saya tinggal di depan situ di rumah petak 6. Dengar tuh. Ya. Saya besar dan saya kenal betul semua orang Waihaong yang ada di sini. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler menyatakan isu terkait pemindahan Pasar Mardika dan Pasar Rakyat Batu Merah tidaklah benar. Hal ini merupakan isu sesat yang dimainkan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan pasangan Paparisa baru. Padahal pasangan itu berkomitmen untuk membangun dan membenahi pasar tersebut menjadi tempat transaksi jual beli yang lebih layak dan nyaman bagi seluruh warga kota Ambon. Sementara calon wali kota Ambon Richard Lohana Pesi dalam orasi politiknya menyampaikan 7 program prioritas pasangan nomor urut 1 itu jika terpilih nanti memimpin kota Ambon 1 periode mendatang. Program prioritas ini adalah Ambon yang bersih, terang, damai, sehat, sejahtera, cerdas, dan Ambon yang berbudaya. Melkilatus Saule Sarles Bolangman melaporkan. Saudara, visi, misi, dan program yang akan dijalankan calon pemimpin Kota Ambon merupakan janji politik. Olehnya, visi, misi, dan program tersebut harus diketahui dan dipahami dengan jelas oleh warga masyarakat Kota Ambon. Janji politik adalah amanah calon pemimpin yang harus dilaksanakan. Karenanya, rakyat harus mengetahui dan memahami benar janji politik yang disampaikan calon pemimpinnya. Menyikapi hal ini, tim Simpul Relawan Pantas yang berdomisili di RT 001 hingga RT 005 dan warga masyarakat Lembah Argo, Desa Pasu, Kecamatan Baguala melakukan pertemuan dengan paslon Pantas Minggu sore.
Salah seorang tim simpul relawan Pantas, Ruth Mustamu, mengatakan pemimpin Kota Ambon harus bertanggung jawab dengan komitmen mereka. Terkadang komitmen yang diumbar calon-calon pemimpin tidak terrealisasi saat mereka telah mencapai tujuannya. Sebagai warga Kota Ambon dan simpatisan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya, Samlato Konsina, relawan Pantas sengaja melakukan pertemuan tatap muka dengan warga masyarakat Paso agar mereka tahu lebih jelas apa visi misi dan program Pantas Pro Rakyat. Ruth Mustamu juga memberikan apresiasi dan dukungan program prioritas Pantas, yaitu revitalisasi terminal dan pasar yang layak bagi warga Kota Ambon, khususnya terminal transit Paso. Hal ini sangat membantu warga, khususnya kaum perempuan yang sehari-hari beraktivitas di lokasi itu. Di hadapan pasangan calon nomor urut 2 Paulus Kastanya, Samlato Konsina, tim simpul relawan Pantas menyatakan sikap mereka untuk mendukung dan memenangkan paslon Pantas pada Pilkada Kota Ambon 2017. Tim simpul relawan Pantas ini terdiri dari jaringan partai-partai pendukung Pantas dan warga masyarakat RT 001 hingga 005 serta warga masyarakat Lembah Argo, Desa Paso. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Saudara, tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru, Bakri Lumbesi Ruli Hentihu, mensinyalir adanya penggelembungan data pemilih di kabupaten itu yang mencapai 8.000 orang lebih. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Buru menyebutkan tudingan itu akan memotivasi aparat penyelenggara untuk bekerja ekstra keras. Jumlah pemilih di Kabupaten Buru sesuai daftar pemilih sementara sebanyak 89.994 orang. Dari jumlah itu ditenggarai terjadi penggelembungan sebanyak lebih dari 8.000 orang. Hal itu dikemukakan tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru, Bakri Lumbesi Ruli Hentihu. Menurut mereka, hal itu didasari temuan dan pengamatan tim di lapangan bahwa ada pemilih yang telah meninggal dunia maupun pindah, namun nama mereka masih terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Kecamatan Batabual memiliki jumlah pemilih fiktif terbanyak dari 10 kecamatan di sana, yaitu hampir 1.700 orang. Data itu merupakan kajian yang komprehensif yang disinkronkan dengan data penduduk dan penyebarannya per TPS. Menyikapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Buru, Munir Suamole, mengatakan KPU telah bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. KPU juga akan mengundang tim sukses masing-masing pasangan calon sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Suamole meminta masyarakat maupun tim sukses melaporkan temuan-temuan mereka terkait dengan kesalahan dalam data pemilih sementara kepada KPU. Saya mau tegaskan bahwa saat ini sistem kita lagi sementara bekerja. Tidak ada yang namanya daftar pemilih fiktif. Tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU yang seperti yang ditudingkan bahwa dilakukan oleh KPU secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Tidak. Yang ditemukan ada 8.626 atau 8.000 lebih itu ditemukan oleh PPDP, petugas pemutahiran data pemilih, yang tersebar di 82 desa dan 10 kecamatan, bahwa ada 8.000 lebih penduduk di Kabupaten Buru belum memiliki e-KTP. Suamole menyebutkan tudingan penggelembungan pemilih akan memacu aparatnya untuk bekerja lebih keras lagi. Dengannya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Buru mendatang dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Suamole berharap masyarakat mempercayakan KPU untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Dari Namlea, Kabupaten Buru, RS Tasi Jawa melaporkan. Sementara itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 2, Ramli Umasugi Amustofa Besan atau Rama, berjanji akan melakukan pemekaran kecamatan jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati periode mendatang. Wilayah yang akan dimekarkan berada di Buru Utara Timur.
Dalam kampanye tatap muka dengan masyarakat di Desa Hatawano, pasangan calon bupati dan wakil bupati Ramli Umasugi Mustafa Besan menjanjikan pemekaran 5 desa di wilayah Buru Utara Timur menjadi 1 kecamatan. Kelima desa itu adalah Waiputi, Waiprea, Wailihang, Hatawano, dan Mansina. Pemekaran kecamatan itu menurut Ramli Umasugi hanya akan terwujud jika dirinya dan Mustafa Besan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Selain itu, Umasugi berjanji akan membantu pembangunan kubah Masjid Bahi Desa Hatawano pada tahun 2017 mendatang. Ketua Tim Pemenangan Rama Iksan Tinggapi mengajak seluruh warga Desa Hatawano menjaga harga diri sebagai orang buruh. Mereka juga diminta menjaga keamanan dan ketertiban serta mengawal dukungan bagi pasangan Rama pada pemungutan suara nanti. Menurutnya, jika Rama memenangkan pilkada, maka masa depan masyarakat di Kabupaten Buru akan cerah. Dari Namlea, Kabupaten Buru, RN Stasi Jawa melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Maluku Antar Nusa. Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil Ahad lalu mencanangkan Minggu Adventus. Pencanangan itu berlangsung dalam ibadah di Gedung Gereja Immanuel Gatik. Ratusan jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil menghadiri ibadah pencanangan Minggu Adventus yang berlangsung di Gedung Gereja Immanuel Ahad malam. Pendeta Dani Wati Menela dalam khotbahnya mengajak jemaat Galala Hatiwe Kecil untuk melakukan pertobatan sebelum memasuki Minggu-Minggu Adventus. Wati Menela menyatakan Minggu-Minggu Adventus merupakan momen umat untuk memperbaharui diri dalam menanti kedatangan Kristus Putra Natal. Pada Adventus sebagai masa penantian umat hendaknya menyiapkan rohani, spiritual agar makna Natal yang sesungguhnya dapat menyemangati hidup setiap umat. Pada Minggu Adventus diharapkan terjadi perubahan dalam diri umat terutama dari sisi spiritual sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Ketua Klasis Pulau Ambon Timur Pendeta Ike Watimuri mengatakan Minggu-Minggu Adventus sangat penting dalam menyiapkan jemaat menyambut kedatangan Tuhan. Minggu-Minggu Adventus juga memiliki makna yang mendalam. Karenanya jemaat diminta untuk memperbanyak puji-pujian. Panggilan pertobatan bukan merupakan seremonial belaka. Untuk menjadi manusia baru hendaknya melakukan pertobatan hati agar bebas dari belenggu dosa. Gereja Protestan Maluku telah mencanangkan minggu kedua untuk pertobatan iman, minggu ketiga pertobatan kasih, dan minggu keempat pertobatan sukacita. Watimuri meminta penyambutan Minggu-Minggu Adventus tidak dilakukan dengan hura-hura. Minggu Adventus dijadikan momen peningkatan spiritual dengan tetap bersyukur dan menanti datangnya Putra Natal. Pencanangan Minggu Adventus Jemaat GPM Gatik diwarnai puji-pujian oleh jemaat. Pencanangan tersebut ditandai dengan penekanan tombol, penyalaan pohon Natal, serta gegap gempita kembang api. Pani Letahid melaporkan. Sementara itu, saudara, kolaborasi paduan trompet, hadrat, dan sawat mewarnai pencanangan Minggu Adventus Jemaat GPM Rehoboth. Kolaborasi ini menyimbolkan harmonisasi antar komunitas yang masih kokoh di kota Ambon. Hadrat, sawat, dan trompet merupakan alat musik yang biasanya dimainkan di acara-acara keagamaan maupun pemerintahan. Harmonisasi kedua alat musik ini sering disandingkan di momen-momen tertentu, seperti yang ditampilkan dalam acara pencanangan Minggu Adventus Jemaat GPM Rehoboth. Hadrat dan sawat dimainkan oleh pemuda Muslim Talake, sementara trompet dimainkan pemuda Kristiani Batu Gantung. Kolaborasi kedua alat musik ini mengiringi arak-arakan anggota Jemaat GPM Rehoboth mengikuti ibadah pencanangan Minggu Adventus Sabtu malam. Harmonisasi yang indah dari perpaduan musik trompet, hadrat, dan sawat merupakan alat musik yang digunakan di gereja dan masjid. Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth Pendeta JM Sohoka mengatakan, kolaborasi ini menyimbolkan harmonisasi antar komunitas
yang masih kokoh di kota Ambon. Sohoka berharap minggu-minggu Adventus dapat dijadikan umat untuk senantiasa memperbaharui diri menanti kedatangan Kristus Putra Natal. Adventus sebagai masa penantian hendaknya menyiapkan rohani, spiritual, agar makna Natal yang sesungguhnya dapat menyemangati hidup setiap orang. Pencanangan Minggu Adventus Jemaat GPM Rehoboth diwarnai berbagai puji-pujian oleh umat. Pencanangan tersebut ditandai dengan penekanan tombol penyalaan pohon Natal disertai gegap gempita kembang api. Minggus Noya melaporkan. Saudara, Kecamatan Nusaniwe keluar sebagai juara umum MTQ ke-27 tingkat Kota Ambon di Negeri Laha. Melalui MTQ itu, kerukunan hidup umat beragama di Kecamatan Teluk Ambon makin meningkat. Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kota Ambon yang berlangsung di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Ahad malam berakhir. MTQ tersebut berlangsung selama 3 hari, diikuti 80 peserta dari 4 kecamatan. Mereka tampil pada 5 cabang lomba dengan 10 gelongan. Keluar sebagai juara umum pada MTQ itu, kafilah Kecamatan Nusaniwe. Camat Teluk Ambon Muhammad Nasir Rumata mengatakan suksesnya MTQ ini karena adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. Kerukunan antar umat beragama juga terjalin dengan baik selama MTQ berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan warga Kecamatan Teluk Ambon non-muslim dalam menyambut kafilah, karnaval hingga mengisi acara selingan. Kerukunan umat beragama dalam mensukseskan dukungan dalam mensukseskan MTQ ini sangat terasa sekali, di mana kemarin pada saat kafilah dari kecamatan-kecamatan datang dijemput oleh Raja Negeri Tawiri dan Seneri. Kemudian dalam mendukung acara ini seperti Mars MTQ itu dinyanyikan bersama oleh anak-anak sekolah SMA LKMD Laha dan SMA Angkasa. MTQ ke-27 tingkat Kota Ambon ditutup Ketua DPRD Kota Ambon James Matita. Matita mengatakan MTQ telah menjadi perhatian banyak orang. Hal itu dibuktikan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan ini. Olehnya itu, MTQ bukan sekedar lomba maupun ajang seleksi peserta terbaik untuk mewakili Kota Ambon di MTQ Provinsi Maluku, namun lebih dari itu sebagai kegiatan untuk siar nilai-nilai Quran. Quran tidak hanya dibaca, dihafal maupun ditulis, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Raja Negeri Laha Said Laturua mengatakan warganya memanfaatkan MTQ juga untuk meningkatkan perekonomian mereka. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang menggelar pasar malam menjual makanan maupun kebutuhan kafilah. Sebagai ketua panitia dan sebagai Raja Negeri Laha, mudah-mudahan setelah MTQ di Negeri Laha sukses, mudah-mudahan di tempat lain, kecamatan-kecamatan lain sukses juga. Diharapkan suksesnya MTQ ke-27 tingkat Kota Ambon di Negeri Laha akan menjadi contoh bagi negeri-negeri dan desa lain yang akan menjadi tuan rumah MTQ selanjutnya. Hamjatumia melaporkan. Beralih ke informasi lain. Saudara, SD Negeri 2 Oma menggelar pagelaran seni dan budaya Ahad lalu. Kegiatan tersebut juga melibatkan tim kesenian dari Taman Budaya Maluku. SD Negeri 2 Oma memberi ruang bagi para siswanya untuk berkreasi dalam bidang seni dan budaya. Hal itu ditunjukkan lewat pagelaran seni dan budaya yang dilakukan di SD tersebut Sabtu kemarin. Pagelaran seni dan budaya yang dilakukan itu merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun SD Negeri 2 Oma ke-54 tahun ini. Dalam kegiatan tersebut, SD Negeri 2 Oma Pulau Haruku juga melibatkan tim kesenian dari Taman Budaya Maluku. Tim kesenian Taman Budaya Maluku itu dipimpin langsung oleh Kepala Taman Budaya Semi Tuisuta. Kedatangan mereka disambut dengan tarian cakalele oleh para tua-tua adat Negeri Oma. Mereka berasal dari 5 soa yang ada di Negeri Oma, diantaranya Soa Pari, Tuni, Latue, dan Soa Raja.
Mereka mengantarkan tim kesenian dari Taman Budaya Maluku menuju lokasi kegiatan dengan tarian cakalele. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Oma, Ishak Lesi, mengatakan pihaknya selalu memberi ruang bagi para siswa di sekolah tersebut untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Dalam kegiatan tersebut, seluruh siswa di sekolah itu dilibatkan untuk memperlihatkan kreativitas mereka dalam bidang seni dan budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa dalam mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang seni dan budaya. Dalam berbagai upaya kreatif dalam membangun minat bakat anak, maka HUT SD Negeri 2 Uma jadi seperti ini. Dalam pagelaran seni dan budaya ini, para siswa SD 2 Negeri Oma bersama tim kesenian Taman Budaya Maluku mempersembahkan sejumlah tarian khas Maluku. Tarian tersebut diantaranya Orlape, Pata Cengkeh, Cakalele, Katreji, dan Satali dan Tari Obor. Suasana sukacita dan kegembiraan mewarnai persembahan seni tari dan budaya yang ditampilkan. Penampilan itu mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Oma. Junedi Asril melaporkan. Saudara, para juara pertama pada Festival Bintang Vokalis tingkat Provinsi Maluku ikut ambil bagian dalam Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional di Provinsi Lampung. Pada festival tingkat nasional itu, DPW Laski Maluku mengikuti seluruh cabang yang dilombakan. Pada Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional ke-21 yang diadakan di Provinsi Lampung pekan lalu, DPW Laski Maluku mengikutsertakan 6 bintang vokalis mulai dari tingkat kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Mereka adalah pemenang Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat Provinsi Maluku tahun 2016. Sebelumnya mereka digembleng oleh sejumlah pelatih yang ditunjuk DPW Laski Maluku di bawah binaan Nyonya Hajareti Asegaf. Selain Maluku, Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional di Lampung juga diikuti oleh bintang vokalis dari 32 provinsi di Indonesia. Ketua Umum DPP Laski Nyonya Haja Sri Mulyani mengatakan seni kasida kini semakin berkembang dan diminati oleh generasi muda Islam. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peserta dari provinsi di Indonesia yang mengikuti Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional di Provinsi Lampung. Melalui festival ini diharapkan seni kasida dapat menjadi alat nomor satu generasi muda Islam lewat seni bernafaskan Islam. Saat membuka festival ini, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Abdul Zainal, memberikan apresiasi bagi DPP Laski yang telah konsen dalam mengembangkan seni kasida di tanah air. Menurut Zainal, seni kasida kini semakin berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda Islam. Momentum berkembangnya seni kasida hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan syiar Islam lewat syair yang dinyanyikan. Zainal berharap Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional ini dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi sekaligus pemersatu generasi muda Islam lewat seni kasida. Festival Seni Kasida Bintang Vokalis ke-21 tingkat nasional ini dipertandingkan 3 cabang lomba, yakni bintang vokalis kategori kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Festival tersebut diikuti oleh bintang vokalis dari 32 provinsi di Indonesia. Frida Raiman melaporkan. Saudara, Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat Kota Ambon Senin sore dibuka pejabat Wali Kota Ambon Franky Papilaya. Lomba itu diikuti 87 paduan suara dari 5 kecamatan di Kota Ambon. Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat kabupaten kota Senin kemarin dilaksanakan di masing-masing kabupaten, termasuk di Kota Ambon. Pembukaan Pesparawi Kota Ambon dilakukan penjabat Wali Kota Ambon Franky Papilaya. Penjabat Wali Kota Franky Papilaya menyebutkan Pesparawi memiliki makna yang luas dalam hubungan kebersamaan dan kesatuan umat dalam memuji Tuhan. Pentingnya Pesparawi sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, persaudaraan, kerukunan sebagai umat Kristiani. Dimensi kerukunan dan persaudaraan sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran keragaman. Papilaya berharap ajang Pesparawi menjadi tanggung jawab seluruh warga guna menjadikan Ambon sebagai kota musik.
Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Ambon, Minggus Mayaud, menargetkan lomba Pesparawi tingkat Kota Ambon dapat melahirkan prestasi dari berbagai kategori yang dilombakan. Dengan begitu, Kota Ambon akan mempertahankan juara umum pada ajang Pesparawi tingkat provinsi. Kontingen kita dari Kota Ambon nantinya akan mengikuti Pesparawi tingkat provinsi Maluku pada tahun 2017 yang akan datang, yang akan berlangsung di Kabupaten Seram bagian barat. Kenapa? Karena kita Pesparawi Kota Ambon itu pada tingkat provinsi tahun lalu ini kita juara umum. Oleh karena itu kita semua punya tekad untuk Pesparawi Kota Ambon tahun 2016 ini untuk bersama dengan semua kabupaten kota yang ada di Maluku untuk tingkat provinsi, itu juga kita akan memperebut dan mempertahankan juara umum Pesparawi untuk tingkat provinsi. Itu kita punya harapan bersama. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Maluku Paulus Kastanya berharap lomba banding nyanyi Pesparawi tingkat Kota Ambon berlangsung aman dan sukses. Diharapkan peserta dapat menunjukkan bakat dan prestasi di berbagai kategori yang dilombakan. Lomba Pesparawi tingkat Kota Ambon berlangsung 2 hari. Panitia menggunakan 2 lokasi, yakni Baileo Oikumene dan Aula RRI Ambon. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Korpri, jajaran pemerintah Provinsi Maluku gelar jalan santai yang berlangsung Jumat pagi. Gerak jalan santai itu dilepas oleh Wakil Gubernur Maluku, Seth Sahuburua. Memperingati Hari Korps Pegawai Negeri Sipil ke-45 tahun, jajaran pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan gerak jalan santai yang berlangsung Jumat pagi. Gerak jalan santai itu dilepas oleh Wakil Gubernur Maluku, Seth Sahuburua. Jalan santai yang mengambil start di Lapangan Merdeka melintasi beberapa jalan utama di Kota Ambon dan berakhir kembali di Lapangan Merdeka. Jalan santai ini selain ditujukan melahirkan kekompakan dalam organisasi, juga untuk membina kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di antara Korps Pegawai Negeri Sipil di jajaran pemerintah Provinsi Maluku. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan di ulang tahun Korpri harus dijadikan penyemangat untuk meningkatkan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Sahuburua meminta aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dapat melakukan evaluasi kinerja. Dengannya diharapkan mampu membangun Maluku yang berkualitas pada masa-masa mendatang. Sekretaris Korpri Provinsi Maluku Popi Bahmid menjelaskan gerak jalan santai untuk meningkatkan persatuan dan kebersamaan antara sesama pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Maluku. Seusai jalan santai dilanjutkan dengan senam massal yang berlangsung meriah. Gerakan yang ditampilkan dalam senam massal didasarkan pada kepaduan gerak, kesesuaian penampilan membuat peserta bersemangat mengikutinya panduan dari instruktur senam. Panile Tahid melaporkan. Sementara itu, jajaran pemerintah daerah Provinsi Maluku menggelar tabur bunga dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kapaha Ambon Senin pagi. Ziarah dan tabur bunga itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korpri ke-45. Tabur bunga memperingati hari ulang tahun Korpri ke-45 dilakukan jajaran pemerintah Provinsi Maluku, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua. Upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Selain dihadiri sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, ziarah itu juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Usai hening cipta, Wakil Gubernur Maluku meletakkan karangan bunga di tugu 5 pilar kebangsaan Taman Makam Pahlawan Kapahaha. Seusai peletakan karangan bunga dilanjutkan dengan tabur bunga di makam-makam yang ada di Taman Makam Pahlawan tersebut. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan jerih payah para pahlawan ini harus dihargai.
perjuangan mereka bukan untuk diri pribadi tetapi demi mensejahterakan seluruh anak bangsa di negara ini. Kegiatan yang kita lakukan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50. Ya, ini semua adalah kegiatan-kegiatan untuk mengenang kembali para pejuang yang telah gugur mendahului kita, karena mereka berjuang luar biasa untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 45. Jadi setiap acara-acara yang sangat penting, maka kunjungan-kunjungan seperti begini dia punya nilai historis yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Kenapa? Karena mereka ini berkorban untuk pembangunan bangsa ini tersimak untuk Indonesia merdeka pada 17 Agustus 45. Fani Letahid melaporkan. Jajaran pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara memperingati Hari Korps Pegawai Negeri ke-45 tahun. Upacara hari ulang tahun Korpri dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku, Said Assegaf, di Lapangan Merdeka pagi tadi. Peringatan HUT Korps Pegawai Negeri ke-45 tahun di Maluku berlangsung dalam bentuk upacara bendera di Lapangan Merdeka Ambon pagi tadi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Maluku, Said Assegaf. Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya yang dibacakan oleh Gubernur Maluku mengatakan, ulang tahun Korpri hendaknya menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pelayanan kepada masyarakat merupakan dharma bakti untuk melaksanakan tugas dan pengabdian dalam mewujudkan Korps Pegawai Negeri yang bermartabat. Presiden meminta Korps Pegawai Negeri di Maluku untuk bergandengan tangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Korps Pegawai Negeri dituntut mengedepankan profesionalisme dan dedikasi dalam melakukan tugas pelayanan di instansi pemerintah. Presiden berharap momen hari ulang tahun Korpri mampu meningkatkan kinerja demi mendukung program pemerintah dan tata kelola pemerintah yang jujur dan bersih. Upacara hari ulang tahun Korpri ke-45 diwarnai dengan pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang telah purna bakti dan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Fani Letahid melaporkan. Saudara Ketua DPRD Maluku Edwin Huai menyambut baik program beasiswa Australia Award yang ditawarkan pemerintah Australia kepada mahasiswa di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Maluku Utara. Program beasiswa Australia Award diperuntukkan bagi mahasiswa dan kalangan umum untuk melanjutkan studi di Australia. Kedatangan Konsul Australia Richard Matthew di DPRD Provinsi Maluku Karampanjang kemarin disambut positif. Pasalnya banyak hal yang didapatkan dengan kedatangan konsul tersebut, termasuk peluang-peluang di bidang investasi dan pendidikan. Ketua DPRD Maluku Edwin Huai mengatakan pemerintah Australia memberikan kesempatan kepada kalangan umum mulai dari pemerintah, mahasiswa, legislatif, dan swasta untuk melanjutkan studi dengan beasiswa dari pemerintah Australia. Edwin Huai berharap bantuan beasiswa Australia Award disikapi dan direspon baik oleh Komisi D dalam rangka peningkatan studi, penelitian, dan pengembangan profesional jangka pendek di Australia kepada mahasiswa dan kalangan umum. Dan tadi sudah disampaikan kepada Komisi D dan pihak eksekutif, saya kira mudah-mudahan program ini direspon dengan baik dalam rangka untuk peningkatan kualitas termasuk pejabat, termasuk anggota parlemen, termasuk masyarakat Maluku. Ini satu kesempatan dan program ini tadi kalau tidak salah dijelaskan bahwa ini dikhususkan untuk Maluku dan Maluku Utara. Konsul Australia di Makassar Richard Matthew mengatakan program Australia Award merupakan program beasiswa internasional terbesar di Indonesia. Sekitar 300 beasiswa pasca sarjana Australia Awards ditawarkan kepada pelajar Indonesia, termasuk Maluku dan Maluku Utara. Pemerintah Australia dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara sudah setuju untuk menyediakan kursus bahasa Inggris selama 3 bulan untuk pemenang-pemenang beasiswa Australian Awards. Jadi kursus bahasa Inggris ini bertujuan untuk membantu
pemenang-pemenang beasiswa Australian Awards supaya pada waktu mereka belajar di Australia bahasa Inggrisnya cukup. Jadi beasiswa Australian Awards itu tetap ada di seluruh Indonesia, Pak. Kami sediakan 300 Australian Awards beasiswa tahun ini, dan tahun depan mudah-mudahan sama atau lebih banyak, karena pemerintah Australia menganggap kerjasama pendidikan dengan Indonesia sangat penting sekali, dan khususnya di daerah-daerah bagian Indonesia Timur. Beasiswa ini dialokasikan kepada mereka yang berprestasi sesuai kesepakatan pemerintah Indonesia dan Australia. Rahmalatu Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Nida Tio, mengatakan kaum perempuan memiliki peranan penting dalam menggerakkan pembangunan di daerah ini. Karenanya istri aparat sipil negara dituntut untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian yang baik dalam keluarga, utamanya untuk mendukung karir suami dalam melaksanakan tugas di instansi pemerintah. Penanaman nilai-nilai kebajikan dalam berkeluarga penting dilakukan untuk menciptakan harmonisasi keluarga yang setia pada pasangannya. Selain setia pada pasangan, penanaman nilai-nilai kebajikan juga membawa sumbangsi positif dalam upaya mendorong terciptanya karir suami, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas di instansi pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Nida Tio, dalam sosialisasi kepribadian dan pencegahan kanker serviks kepada istri pegawai aparat sipil negara dalam rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 17 Desember 2016 mendatang. Tio mengatakan sosialisasi kepribadian bagi istri aparat sipil negara dan sosialisasi tentang deteksi dini kanker serviks ini dapat dijadikan muatan positif dalam kehidupan berkeluarga. Output dari sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan di dalam keluarga sekaligus pengetahuan tentang pencegahan dini kanker serviks yang karena ketidaktahuan dapat memberikan dampak buruk terhadap reproduksi kesehatan ibu dan anak. Dalam sosialisasi ini, panitia menghadirkan pemateri Dr. Adituana Kota dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku tentang pencegahan deteksi dini kanker serviks dan narasumber Dr. Andus Bace Patiselano yang memberikan materi tentang kepribadian. Abu Sahabawa Cak Tamaila melaporkan. Saudara Komisaris Besar Polisi Herman Sikumbang digantikan AKBP Agus Pujianto sebagai Kasat Brimopolda Maluku. Serah terima jabatan keduanya dilangsungkan Senin pagi di lapangan upacara Tahapari, Tantui, Ambon. Jabatan Kombes Polisi Herman Sikumbang sebagai Kepala Satuan Brimopolda Maluku kini digantikan AKBP Agus Pujianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat di Polda Kalimantan Selatan. Kombes Pol Herman Sikumbang telah bertugas sebagai Kasat Brimopolda Maluku lebih kurang 3,5 tahun. Sikumbang akan melanjutkan pendidikan di Seskom Mabes TNI. Serah terima jabatan itu berlangsung di lapangan upacara Tahapari Tantui Ambon Senin pagi dan dipimpin Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin. Kapolda mengatakan sertijab ini merupakan hal yang biasa sebagai suatu kebutuhan organisasi Polri. Sertijab juga sebagai salah satu upaya pembinaan karir atau promosi jabatan bagi setiap anggota Polri yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas. Sebagai alat negara, polisi berperan dalam pemeliharaan Kamtipmas, penegakan hukum, serta memberikan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mengamankan jalannya pilkada serentak di Kota Ambon dan 3 kabupaten lainnya di Maluku. Satuan Brimob merupakan satuan kepolisian yang bertugas melaksanakan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, antara lain terorisme, huru-hara, dan termasuk berbagai kejahatan terorganisir menggunakan senjata api dan bahan peledak. Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Saudara, sebanyak 152 lulusan program studi akuntansi Politeknik Negeri Ambon mengikuti yudisium.
Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon berharap para yudisia tidak menggantungkan harapan menjadi pegawai negeri sipil. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Yudisium Dr. Agus Yahaya, kegiatan seperti ini merupakan yang pertama kali sejak adanya lulusan program studi akuntansi Politeknik Negeri Ambon. Yudisium ini diikuti 152 lulusan yang tergabung dalam angkatan ke-11. Mereka merupakan mahasiswa yang telah ujian dalam kurun waktu Agustus 2015 hingga November 2016. 16 orang di antara lulusan akuntan tersebut lulus dengan nilai cum laude. Menurutnya, yudisium ini menandakan program studi melakukan pelepasan lulusan. Sebelumnya, pelepasan lulusan hanya dilakukan secara kelembagaan melalui acara wisuda. Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Ambon, Victor Cornelis, menyatakan para lulusan yang menjalani yudisium ini telah siap bekerja. Mereka selama kuliah di Politeknik Negeri Ambon telah dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wirausaha dan akuntan. Diploma 3 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ambon, mereka bisa dapat berdiri sendiri sesuai bekal pengetahuan yang mereka peroleh di jurusan akuntansi, di mana dalam kegiatan selama perkuliahan mereka dibekali dengan baik itu teori bahkan praktek dengan berbagai mata kuliah, dan semua bekal yang mereka terima semoga akan bisa mampu untuk bersaing dan bisa ada dalam dunia pekerjaan. Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Ambon, Abraham Manuhutu, mengapresiasi kegiatan yudisium ini. Menurutnya, yudisium ini menandakan keberhasilan para yudisia telah menjalani pendidikan di Politeknik Negeri Ambon. Manuhutu mengakui banyak di perkantoran pemerintah maupun swasta, pegawai yang membidangi bagian keuangan adalah lulusan dari Politeknik Negeri Ambon. Kebutuhan khususnya akuntansi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun swasta. Karena apa? Karena proses keuangan sistem itu sudah mulai dengan sistem komputerisasi atau IT. Mereka itu dibekali untuk mempersiapkan proses pengendalian sistem keuangan dengan model IT itu. Meski demikian, Manuhutu berharap para lulusan akuntan Politeknik Negeri Ambon tidak berharap terhadap peluang kerja melalui CPNS. Namun terlebih dari itu, lulusan akuntan Politeknik Negeri Ambon harus mampu menciptakan lapangan kerja ataupun berwira swasta. Manuhutu berpesan kepada para lulusan Politeknik Negeri Ambon untuk menjaga nama baik alma mater. Dalam acara yudisium ini juga dilakukan rahmat tama sekaligus perpisahan antara lulusan dan para dosen. Hamjatumia melaporkan. Saudara, aparat TNI dan Polri bersama masyarakat di daerah ini menggelar zikir dan istighosah akbar. Komandan Lantamal 9 Ambon, Laksamana Pertama TNI Nur Singgi menegaskan, zikir dan istighosah akbar yang digelar pihaknya dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua elemen bangsa harus berperan di dalamnya. Sebagai aktualisasi dari keikutsertaan semua elemen bangsa tersebut, TNI Polri bersama masyarakat di daerah ini menggelar zikir dan istighosah akbar. Komandan Lantamal 9 Ambon, Laksamana Pertama TNI Nur Singgi menegaskan, zikir dan istighosah akbar yang digelar pihaknya dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima Laksamana Pertama TNI Nur Singgi meminta kepada
aparat TNI Polri dan masyarakat agar senantiasa menjaga kebinekaan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia melalui pembinaan mental spiritual. Hal ini sebagai upaya agar semua elemen bangsa tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang dapat merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berharap semoga semuanya kita bisa bersama-sama saling menghargai antarumat beragama, bertoleransi, kita bisa mengatasi atau jauh dari perpecahan, persatuan dan kesatuan bangsa. Zikir dan istighosa akbar yang berlangsung semarak dipimpin Habib Ahmad bin Ali Abdul Qadir As-Sagaf diikuti perwakilan aparat TNI dari 3 angkatan dan masyarakat berlangsung di Markas Komando Lantamal 9 Ambon. Dalam tauziahnya, Habib Ahmad bin Ali Abdul Qadir As-Sagaf mengajak masyarakat khususnya umat Islam agar tetap menjaga kedamaian karena damai itu indah. Habib Ahmad bin Ali Abdul Qadir As-Sagaf menguraikan, dengan damai, kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia akan terjaga dengan baik demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan doa dan zikir istighosa yang diadakan oleh Lantamal Ambon, TNI Polri dan masyarakat di Kota Maluku ini, Maluku yang kita cintai ini, bahwa kita menjaga kedamaian, jangan sampai ada perpecahan di antara kita, khususnya kita orang Maluku. Jadi dengan zikir, dengan munajat tadi, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Maluku dijaga dari perpecahan. Diingatkan masyarakat Maluku harus hidup rukun, aman dan bersatu sehingga terwujud kedamaian di Jazirah Al Muluk, Maluku. Boy Nahrum, Unga melaporkan.